Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Pak Kiai Hasan Abdullah Sahal sebagai pimpinan Pondok Modern Gontor. Sudah Bapak Rektor, Pak Dr. Ahmad Zarkasi, saya bersama-sama Pak Menteri Kominfo dan Gubernur Jawa Timur datang, alhamdulillah, dalam pertemuan dan acara ini. Saya merasa terhormat untuk datang lagi ke sini setelah beberapa waktu yang lalu juga berbicara di tempat ini. Tapi pada hari ini seperti disampaikan tadi, ikut bersyukur bahwa telah dibangunnya dan selesai menara Masjid Jami dan juga gedung untuk ekonomi pendidikan ekonomi syariah Fakultas Ekonomi yang alhamdulillah tadi disampaikan sebagai wakaf yang kami sekeluarga untuk pondok ini, modern ini. Abad ini abad yang penuh perubahan. Karena itu selalu saya katakan bahwa pondok modern itu sangat berkembang, itu sangat dinamis. Modern tahun 30 tentu berbeda dengan modern tahun 2019, 2020. Pada waktu itu modern tentu pendidikannya masukkan pendidikan umum dan dipahami menjadi kelas. Tapi hari ini modern jauh berkembang seperti itu. Dan juga ekonomi kita berkembang juga sangat luas. Kalau zaman dulu ekonomi mungkin hanya terbatas transaksi produksi kecil di daerah ini ataupun batas provinsi. Sekarang dengan teknologi, dengan di rumah saja orang bisa berdagang dengan seluruh dunia. Begitu juga kehidupan sangat berubah, apalagi di kota-kota. Kalau dulu mau makan enak, maka tentu istri kita harus pintar masak. Sekarang makan enak, istri paling yang untuk itu istri harus pintar menelpon untuk minta makan dari luar. Itu perbedaan banyak terjadi dalam kehidupan ini. Ekonomi juga tentu sangat berubah. Karena itulah maka tentu dalam kesempatan ini saya merasa tiap kali saya datang ke pesantren Modern Gontor ini tiap kali kemajuan-kemajuan. Hari ini juga saya datang lagi dengan banyak kemajuan. Di samping tentu santrinya yang begitu banyak, yang punya ilmu dan juga tentu sangat banyak kegiatan-kegiatan yang baru. Karena itulah maka hal-hal ini harus kita mengantisipasi dengan baik. Pada tahun awal didirikan Gontor atau tahun 50-an, modern artinya bisa berbahasa Inggris. Sekarang ini bahasa dengan mudah diterjemahkan dalam internet kita. Karena itulah sekarang orang belajar tidak perlu lagi datang, tapi di rumah bisa belajar lewat ini. Semua modernisasi itu merupakan bahagian yang harus tentu dimanfaatkan dan juga menjadi bahagian seperti itu. Sekarang tiap kita untuk membaca atau mengajar Al-Quran tidak perlu bawa Al-Quran lagi. Cukup bawa handphone, semuanya ada Al-Quran di situ. Semua tingkat modernisasi ini menjadi bahagian daripada pertumbuhan kita semua. Negara-negara saling berhubungan dengan mudah. Tapi tentu juga modernisasi itu bisa positif, bisa negatif. Kalau
medsos, ataupun internet, ataupun kehidupan transportasi yang mudah, tentu dapat dipakai teknologi, tapi teknologi juga dapat menyebabkan kerusuhan. Jadi bagaimana kita di pesantren ini mengajarkan memakai teknologi, tapi juga untuk pengetahuan, bukan mengarah kepada hal-hal yang negatif. Saya selalu pada zaman adik-adik saya santri di sini, bapak saya selalu tiap 6 bulan datang melihat anaknya. Dia diceritakan masih naik dokar ke sini. Sekarang alhamdulillah semuanya serba cepat, semua serba baik. Nah, kemajuan-kemajuan itu tentu harus kita sertai dalam pendidikan-pendidikan yang baik. Apabila kita berbicara tadi ekonomi syariah, ekonomi Islam, Pak Rektor dan Pak Kiai, tentu kita bicara tentang muamalah. Kita tahu semua, Bapak lebih tahu semua. Muamalah itu kan sederhana. Selama dia tidak haram, dia halal, kan gitu. Jadi jangan dipersempit kita sendiri bahwa ekonomi syariah itu hanya yang tentu ada istilah Arabnya atau apapun. Tapi selama dia tidak haram, dia syariah, dia ekonomi syariah, dia ekonomi Islam. Karena kalau semuanya kita persulit ekonomi syariah itu, maka kita sendiri mempersulit kehidupan kita sendiri. Jadi tentu yang diajarkan memang sesuatu yang tidak haram aja. Semua yang tidak haram dihalal, dan semua yang halal itu syar'i. Jadi tentu itu yang menjadi bagian daripada upaya-upaya kita memajukan ekonomi seperti itu. Nah, karena itulah maka dalam kesempatan ini saya tentu sekali lagi berterima kasih untuk hadir di sini, dan kita juga sangat sekali lagi sering saya ulangi, kita berterima kasih dan kita bersyukur bahwa kalau dewasa ini negara-negara Islam mengalami begitu banyak konflik dan begitu banyak penghamburan energi dan sumber daya. Bagaimana di Timur Tengah, di Afghanistan, di Afrika, di Sudan, di Syria, di Irak. Semua negara kaya, semua penghasil minyak, penghasil gas yang begitu dibutuhkan dunia ini, tapi dihancurkan oleh satu sama lain. Dulu Irak kemampuan penghasilan minyaknya bisa sampai 5 juta barel per hari. Sekarang tidak lebih daripada 1 juta, 1/5. Iran dulu bisa menghasilkan 4 juta barel per hari. Sekarang tinggal 1 juta barel per hari. Saudi dulu menghasilkan 10 juta barel per hari. Hari ini setelah dibom hanya 5 juta per hari. Sebelum nanti diperbaiki lagi. Jadi semua kekayaan diberikan, rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dihancurkan satu sama lain. Tentu itu kita alhamdulillah dulu kita punya produksi minyak 1,6 juta barel per hari. Sekarang sisa 700. Tapi bukan kita tidak dibom, bukan. Karena memang terlalu banyak kita pakai sehingga berkurang minyak dan sudah lama. Jadi karena itu ekonomi kita harus muncul lagi dari sektor lain. Sektor pertambangan yang lain, sektor pertanian, sektor industri dan sebagainya. Karena itulah Pak Kiai dan Pak Rektor tentu yang harus diajarkan di sini bagaimana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat atau umat. Selalu saya berkali-kali saya sampaikan bahwa kita bersyukur bahwa kemampuan usaha entrepreneur Islam itu naik, tapi orang lain jauh lebih tinggi naiknya, sehingga seperti saya katakan, kalau ada 10 orang kaya di Indonesia, paling tinggi ada 1 umat. Tapi kalau ada 10 orang miskin, maka 9 umat yang miskin itu. Jadi artinya apa? Artinya adalah bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat dengan baik. Karena itulah maka Gontor yang menjadi pelopor daripada perubahan-perubahan
pesantren menjadi lebih modern, lebih menguasai zaman, lebih dekat dengan umat, tentu harus dilanjutkan dengan pola-pola pendidikan seperti itu. Saya mengetahui bahwa di sini banyak pendidikan tentang kewirausahaan, tapi memang anak-anak kita, semua cucu-cucu saya, semuanya harus diajarkan tentang bagaimana mereka itu berusaha, belajar berusaha lebih baik, mandiri lebih baik, untuk mencapai masyarakat ke depan yang lebih baik. Karena hanya ada dua negara bangsa yang selalu diperhatikan, bangsa yang kaya atau bangsa yang nakal. Kita tidak kaya, tidak nakal juga gitu kan. Jadi kadang-kadang kita tidak mendapat perhatian yang baik di dunia ini. Namun kita sudah merubah diplomasi. Dulu diplomasi kita selalu tangan di bawah. Sekarang enggak, kita diplomasi tangan di atas. Waktu di PBB saya undang Perdana Menteri beberapa negara-negara kecil, kita berikan bantuan pendidikan, membuat sekolah, membuat stadion, membuat kapal di negara-negara Pasifik. Itulah baru kita bisa menjadi negara yang besar dan diperhatikan apabila kita mempunyai kemampuan tangan di atas. Tapi tangan di atas hanya bisa apabila bangsa itu mampu, apabila bangsa itu ekonominya baik, apabila bangsa itu mempunyai pendidikan yang baik. Kalau kita tidak mempunyai kemampuan ekonomi, pendidikan, sosial yang baik, maka orang juga tidak bisa kita bantu dengan orang lain. Kita tidak bisa menerjemahkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, semua itu tentu mengikuti teknologi pada dewasa ini untuk maju. Teknologi dasarnya pendidikan, karena itulah pendidikan dasarnya tentu di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren. Karena itulah maka kemajuan-kemajuan dunia ini tentu dikaji bagaimana kita ini umat mengikuti kemajuan-kemajuan itu untuk mendapatkan suatu masyarakat yang baik, masyarakat yang mampu, pimpinan yang mampu, dan juga kemajuan teknologi yang dapat diimbangi. Karena itulah maka sekali lagi saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Tadi saya disampaikan oleh Pak Kiai bahwa saya, keluarga kami, bapak saya, adik saya jauh sebelumnya, sejak tahun 70-an, 80-an, 90-an tetap menjadi bahagian upaya menghargai upaya Gontor ini, dan insya Allah akan datang pun kita akan tetap berpartisipasi dalam kemajuan Gontor ini. Ya, itulah harapan saya, dan juga alhamdulillah saya ikut mendirikan satu pesantren Gontor di Poso. Dulu rencananya juga mendirikan di Makassar, tapi masih agak tertunda. Insya Allah kita akan mendirikan seperti itu untuk menjadi suatu bahagian daripada kemajuan suatu masyarakat di daerah, agar mendapat pendidikan yang sejalan dengan kemajuan-kemajuan bangsa ini. Karena saya selalu katakan, beda antara sekolah dengan museum. Kalau museum melihat ke belakang, bangga akan kemajuan masa lalu. Kita selalu coba, kita Borobudur begitu hebat kita bangun. Coba kita mau Sultan apa yang zaman dulu Mataram hebat. Coba kita dulu mempunyai sejarah hebat masa lalu. Itu museum. Tapi kalau universitas pendidikan melihat ke depan, bahwa orang sudah maju, kenapa kita tidak maju? Sudah dicapai kemajuan ini, bagaimana kita juga harus lebih baik daripada itu. Jadi apabila pendidikan selalu membanggakan masa lalu, maka pendidikan itu tidak lebih daripada satu museum. Tentu kita tidak ingin seperti itu, kita ingin ke depan. Jadi pendidikan hari ini ialah pendidikan untuk mencapai 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Saya yakin bahwa kemodernan, itulah yang dimaksud kemodernan, untuk lebih dahulu daripada apa yang terjadi sekarang. Kalau kita ajarkan apa yang terjadi sekarang, maka itu kita tetap aja menjadi suatu pendidikan dasar. Tapi apabila kita ingin menjadi pendidikan yang lebih modern, berarti harus melihat ke depan lebih jauh lagi. Itulah harapan saya, semoga tujuan daripada pesantren modern Gontor itu dapat berkiprah dan beramal jariah jauh lebih baik daripada hari-hari ini. Dan dengan ini tentu seperti tadi diharapkan, saya meresmikan menara masjid jami dan juga gedung daripada pendidikan fakultas ekonomi atau pendidikan ekonomi syariah atau yang berada di Universitas Darussalam di Bogor ini. Itulah harapan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.